Kemunculan Makima di serial Chainsaw Man bisa dibilang sebagai salah satu scene ikonik yang ada di dunia anime. Ia muncul bersama dua rekannya saat Denji dalam mode Chainsaw Man berhasil mengalahkan zombie devil. Dengan tenang Makima menyapa Denji, memberikannya senyuman, dan langsung memeluknya meski Denji sama sekali belum mengenalnya. Setelah memperkenalkan diri kalau dia merupakan pemburu iblis, Makima sambil merangkul Denji memberikan dua pilihan padanya. Dia menyuruh Denji memilih apakah ingin mati di tangannya sebagai iblis atau ikut menjadi piaraannya sebagai manusia dengan imbalan Denji bisa makan enak. Bagi kalian yang hanya mengikuti animenya mungkin akan bertanya-tanya mengenai sosok asli Makima, dari mana dia berasal dan tujuan dia yang sebenarnya. Nah, kali ini saya akan membahas kisah Makima di dunia Chainsaw Man dan filosofi yang dianutnya. Kalau begitu, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan. Sebagai pemimpin pemburu iblis resmi, bisa dibilang Makima merupakan wanita yang sangat sempurna. Dia memiliki wajah yang sangat cantik, lekukan tubuh yang indah, sikap dingin dan tenang serta sangat perhatian. Namun Makima sebenarnya bukanlah manusia. Dia merupakan seorang kontrol devil alias iblis kontrol yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Sebelum hidup di bumi, dahulu Makima juga pernah menjalani kehidupan di neraka. Sebagaimana kita ketahui, iblis yang mati di neraka pasti akan bangkit lagi di bumi dengan ingatan yang kosong, begitupun sebaliknya. Nah, Makima juga mengalami hal yang serupa. Makima sendiri merupakan bagian Four Horsemen atau 4 penunggang kuda yang pernah terlibat pertarungan dengan Chainsaw Man di neraka. Sekedar info saja, 4 penunggang kuda apokalips ini sendiri diambil dari catatan di kitab Kristen yang merupakan sebuah metafora tentang ramalan masa depan. Secara garis besar, 4 penunggang kuda ini bermakna penaklukan, perang, kelaparan, serta kematian. Makima sendiri diidentikan dengan penaklukan. Untuk itulah Makima memiliki kekuatan dominasi sebagai kontrol devil. Sementara War Devil juga sudah muncul di serial ini, dengan kini berada di dalam tubuh Asa Mitaka. Ketika lahir ke bumi, Makima langsung melakukan kontrak dengan Perdana Menteri Jepang dengan syarat setiap kali Makima mengalami kematian, maka kematian tersebut akan dilimpahkan ke penduduk Jepang secara acak. Dengan kontrak ini, Makima ditugaskan untuk melindungi Jepang dari ancaman iblis terutama Gun Devil yang sebelumnya menyebabkan 1,2 juta penduduk dunia tewas. Lebih jauh dari itu, Makima sebenarnya ditugaskan untuk membantu Jepang dalam mengalahkan musuh-musuh politiknya seperti Rusia, Amerika, serta Cina. Untuk itulah Makima diberi tanggung jawab menjadi pemimpin organisasi Devil Hunter bentukan pemerintah. Makima disuruh mencari Devil Hunter terkuat untuk mencapai tujuan Jepang tersebut. Dan pada akhirnya, Makima menemukan Denji yang disebutnya sebagai anjing piaraannya. Meski ditugaskan sebagai pemimpin organisasi Devil Hunter, tujuan Makima yang sebenarnya sangatlah mengerikan. Makima hanya memanfaatkan kontraknya dengan Perdana Menteri Jepang untuk mencapai tujuan lain yang jauh lebih besar dari cita-cita Jepang itu sendiri. Ya, kontrak Makima yang melimpahkan kematiannya ke warga Jepang secara acak kini membuatnya seperti abadi. Dan Makima memanfaatkan itu untuk mengendalikan Chainsaw Man alias devil terkuat yang sebelumnya pernah ia lawan di neraka. Makima ingin mengendalikan Chainsaw Man agar dia bisa menciptakan dunia yang jauh lebih baik. Dan untuk mencapai tujuan itu, Makima harus merusak kontrak Denji dan Pochita. Ini berarti Makima harus merusak mimpi-mimpi sederhana Denji yang disukai oleh Pochita. Namun Makima menyadari untuk merusak kontrak tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan. Untuk itulah sejak menemukan Denji, Makima seakan terlihat sangat baik padanya. Dia memberikan Denji keluarga dalam wujud Aki dan Power, memberikannya uang, makanan yang sangat enak, serta menjanjikan tubuhnya pada Denji. Dan pada akhirnya ketika Denji sudah mencapai kehidupan itu, Makima dengan sekejap menghancurkannya, seperti membunuh Aki dan Power tepat di depan mata Denji. Selain itu, Makima juga membocorkan ingatan yang telah dikubur Denji mengenai kematian ayahnya yang sebenarnya. Dan yap, kematian ayah Denji bukanlah disebabkan oleh bunuh diri, melainkan dibunuh sendiri oleh Denji. Disinilah Makima berkata bahwa dia sejak awal tidak setuju jika Denji berkontrak dengan Pochita karena Denji merupakan manusia yang sangat lemah. Hal ini pun pada akhirnya membuat Denji merasa putus asa hingga membuat kontraknya goyah dan kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Keputusasaan Denji ini akhirnya membuat Pochita dalam wujud Chainsaw Man yang sebenarnya menguasai tubuhnya. Inilah yang diharapkan Makima. Dengan wujud asli Chainsaw Man seperti ini, Makima tinggal mengalahkannya agar dia bisa mengendalikannya. Ketika Kishibe menyerangnya, Makima berterus terang kalau dia ingin menggunakan Chainsaw Man untuk menciptakan dunia di mana manusia hanya akan merasakan kebahagiaan.
Makima menyebut bahwa dengan mengendalikan tubuh Chainsaw Man, dia bisa menciptakan dunia itu karena Chainsaw Man merupakan iblis yang sangat kuat dan paling ditakuti. Untuk itulah ketika berada di dalam neraka, Chainsaw Man dijuluki sebagai pahlawan neraka karena dia akan datang pada siapapun yang meminta pertolongannya. Namun ketika datang, Chainsaw Man akan membunuh semuanya, bahkan iblis yang meminta pertolongannya. Makima jugalah yang mengetahui kekuatan terbesar Chainsaw Man sehingga sangat ditakuti oleh iblis lain. Makima menyebut Chainsaw Man mampu menghapus eksistensi suatu konsep-konsep setelah dia memakan entitas konsep tersebut. Itulah mengapa konsep seperti Nazi, Perang Dunia Kedua, senjata nuklir, dan konsep-konsep berbahaya yang lain telah hilang dari ingatan manusia karena sudah dimakan oleh Chainsaw Man. Makima ingin menggunakan kekuatan Chainsaw Man tersebut agar dia bisa menghapus konsep berbahaya lainnya seperti kelaparan, kematian, serta perang agar manusia bisa hidup di dunia tanpa penderitaan. Meski terkesan mulia, namun impian Makima ini sangat tidak disetujui oleh Kishibe. Pasalnya, untuk mewujudkan mimpi ini, Makima mengorbankan nyawa orang lain dalam bentuk kontraknya dengan Perdana Menteri Jepang. Artinya, jika Makima terus mengalami kematian saat bertarung dengan Chainsaw Man, maka bisa dipastikan akan lebih banyak lagi penduduk yang juga mengalami kematian. Yang lebih menyeramkan, Makima rela dimakan oleh Chainsaw Man karena dia menasbihkan sendiri dirinya sebagai fans Chainsaw Man. Dan jika ini terjadi, maka dipastikan konsep kontrol di muka bumi ini akan hilang sepenuhnya dan itu akan sangat mengerikan bagi manusia. Dalam perjalanannya sebagai kontrol devil, Makima mampu memanipulasi siapapun melalui kekuatan dominasinya. Makima mampu membuat siapapun tunduk pada dirinya, lalu mengontrolnya dan menggunakannya sebagai senjata. Hal ini ia lakukan pada Angel, iblis malaikat yang kehilangan ingatan ketika Makima tertarik dengan kekuatannya. Mata Makima yang berwarna kuning dengan motif spiral merah seakan menandakan kekuatan hipnotisnya tersebut. Sebagaimana kita ketahui, motif spiral seperti ini merupakan simbol hipnosis atau pengendalian seseorang terhadap sesuatu. Makima juga mampu melukai seseorang tanpa menyentuhnya. Hanya dengan menjulurkan jari telunjuknya, Makima bisa melukai siapapun dengan sangat parah. Ia seakan mengeluarkan invisible projectile. Dan jurus ini ia gunakan sewaktu menghadapi Darkness Devil, membunuh Power, serta membuat Chainsaw Man terlempar hingga keluar angkasa. Selain dua kekuatan ini, Makima juga mampu mengontrol entitas, baik itu iblis maupun manusia yang sudah mati. Makima bisa menggunakan kekuatan iblis yang dikontrak Devil Hunter yang sudah mati tersebut. Hal ini terlihat ketika Makima melawan Gun Devil, di mana dia menggunakan Punishment Devil, iblis yang dikontrak Kurose, untuk menyerang Gun Devil. Nah, sebagaimana penjelasan saya di awal tadi, kekuatan Makima ini digunakan untuk menciptakan dunia yang lebih baik tanpa peduli dengan risiko yang ditimbulkan. Bisa dibilang Makima merupakan seorang Machiavellianism. Dalam teori psikologi, Machiavellianism adalah salah satu trait dalam tipe kepribadian Dark Triad. Hal menonjol dalam Machiavellianism ada pada gaya interpersonal duplikat yang ditandai oleh pengabaian sinis pada moralitas dan berfokus pada kepentingan dan keuntungan pribadi. Kepribadian Machiavellianism sendiri diambil dari nama seorang filsuf asal Italia bernama Niccolo Machiavelli pada abad ke-16 silam. Tokoh ini sangat terkenal setelah menuliskan buku berjudul The Prince di tahun 1532, yang secara garis besar berisi pesan Machiavelli pada penguasa agar mengamankan kekuasaan mereka melalui perencanaan yang hati-hati. Machiavelli juga berkata bahwa tindakan kejam dan tidak bermoral seperti eksekusi lawan politik demi mencapai tujuan adalah hal yang wajar. Nah, buku inilah yang kelak akan dijadikan pedoman para diktator dunia seperti Adolf Hitler, Benito Mussolini, serta Joseph Stalin. Dan tentu saja, konsep The Prince ini juga dipakai Makima demi menciptakan dunia yang lebih baik versinya sendiri. Setelah mengutarakan tujuan aslinya, tibalah masa di mana Makima akhirnya turun langsung berhadapan dengan Chainsaw Man. Makima menggunakan para hybrid devil dari kelompok Weapon Devil yang namanya juga sudah dimakan oleh Chainsaw Man. Dengan mudah Chainsaw Man mengalahkan mereka semua, namun Makima yang tak bisa mati terus bangkit dan kembali melakukan perlawanan. Hingga akhirnya di tengah pertarungan, Chainsaw Man tiba-tiba melemah dengan sendirinya. Hal ini disebabkan setelah manusia tak lagi menakuti sosok Chainsaw Man karena mereka menganggap Chainsaw Man adalah pahlawan yang telah menyelamatkan mereka dari serangan devil. Ternyata Makima lah yang mengatur kepopuleran Chainsaw Man dengan menyiarkan informasi di TV kalau Chainsaw Man berhasil mengalahkan Gun Devil. Sebagai pengingat, tingkat kekuatan iblis di semesta Chainsaw Man dipengaruhi dengan seberapa besar orang takut pada konsep yang disandang iblis tersebut. Itulah mengapa Chainsaw Man langsung tersungkur lemah setelah manusia tidak lagi menakutinya.
Disinilah Pochita di dalam tubuh Denji membangunkan Power dan meminta pertolongannya agar dia menyelamatkan Denji. Ternyata, selama ini sebagian entitas Power yang merupakan iblis darah ada di dalam tubuh Denji, setelah sebelumnya Denji sempat meminum darahnya. Walhasil, Power pun akhirnya bangkit dan menyerang Makima. Namun di tengah pelariannya membawa Chainsaw Man, Power malah berkhianat karena takut dengan Makima. Untung saja tiba-tiba Power mengenang kisah indahnya bersama Denji sewaktu ia masih menjadi Devil Hunter. Disinilah akhirnya Power menyadari kalau Denji merupakan satu-satunya sahabat terbaiknya yang pernah dimilikinya. Power akhirnya kabur membawa Chainsaw Man dan berakhir di sebuah bak sampah. Power kemudian melakukan kontrak dengan Denji agar Denji bisa bangkit kembali. Disinilah Power mengorbankan dirinya dengan memberikan darahnya pada Denji. Sebagai imbalan, Power menyuruh Denji mencarinya di neraka dan memberitahukan ingatan dia sebelumnya agar Power mengenalnya kembali. Kepergian Power ini membuat Denji meneteskan air mata saat itu juga. Dan sesaat setelah itu, Denji pun akhirnya berhasil menguasai tubuhnya kembali. Ia lalu dijemput Kishibe dan dibawa ke sebuah ruangan yang tak bisa dijamah oleh Makima. Di ruangan inilah Denji akhirnya kembali ingin menjadi Chainsaw Man dan berniat mengalahkan Makima meski sebenarnya ia tak mampu menghilangkan rasa sukanya pada wanita tersebut. Untuk itulah keesokan harinya, Denji sudah menunggu Makima untuk kembali berduel tepat di sebuah pemakaman umum. Disinilah Makima kembali menggunakan Devil Hybrid untuk mengalahkan Denji. Meski berkali-kali tumbang, tapi Denji tetap bisa bangkit lagi. Hingga akhirnya, ia berhasil membunuh satu persatu Hybrid Weapon Devil tersebut. Namun imbasnya, darah Denji habis dan tak kuasa lagi untuk berdiri. Disinilah Makima kembali memberikan darahnya pada Denji, karena dia ingin menghabisi sendiri Denji. Tujuan Makima pun seakan hampir terwujud tatkala dia berhasil mengalahkan Denji dan merebut jantung Pochita di tubuhnya. Dan ketika Makima merasa sudah menang dan mengendalikan Pochita, tiba-tiba dari belakangnya Denji bangkit sambil membawa gergaji mesin di tangannya. Ternyata yang sedari tadi dilawan Makima ialah Pochita dalam mode Chainsaw Man. Denji terpaksa mencabut jantung Pochita agar dia bisa menjalankan rencananya ini. Dengan gergaji mesin yang tercipta dari darah Power, Denji memotong Makima. Darah Power ini terbukti membuat regenerasi Makima melambat hingga akhirnya ia tak bisa bangkit lagi. Dan sebelum ada warga lain yang tewas akibat kebangkitan Makima, Denji akhirnya memotong Makima menjadi bagian-bagian kecil dan menjadikannya makanan layaknya daging hewan. Beberapa minggu setelah memakan daging Makima, Denji tak menemukan adanya tanda-tanda kebangkitan Makima. Denji lalu menemui Kishibe dan melaporkan bahwa Makima sepertinya sudah menyatu dengan dirinya. Denji pun menyebut alasan Makima tidak bangkit lagi dikarenakan tindakan memakan dagingnya bukanlah upaya pembunuhan, melainkan ungkapan cinta Denji pada Makima. Untuk itulah kontrak Makima yang akan melimpahkan kematiannya pada warga lain sudah tidak berlaku lagi. Denji juga menyebut bahwa eksistensi kontrol Devil juga tidak akan hilang, karena yang memakan Makima ialah Denji sendiri, bukan Chainsaw Man. Sebelum Kishibe pergi, dia menitipkan seorang gadis kecil pada Denji yang ternyata adalah reinkarnasi dari kontrol Devil. Reinkarnasi ini ditemukan Kishibe di Cina, dan dia bernama Nayuta. Kishibe lalu menyerahkan Nayuta pada Denji karena kedepannya Kishibe akan sangat sibuk. Denji lalu membawa Nayuta pulang ke rumahnya. Saat mereka tertidur, Pochita lalu muncul dan berterima kasih pada Denji karena telah mewujudkan mimpinya. Ternyata mimpi Pochita selama ini ialah merasakan kehangatan pelukan dari seseorang. Namun ia tak pernah merasakan ini sewaktu berada dalam wujud Chainsaw Man karena gergaji mesin di tubuhnya. Pochita juga memberitahu Denji kalau Makima sebenarnya juga memiliki mimpi yang sama dengannya. Makima sebenarnya ingin memiliki seseorang yang setara dengannya dan membentuk ikatan keluarga. Namun karena status kontrol yang disandangnya, Makima tak bisa mewujudkan impiannya tersebut. Walhasil, Pochita pun menyuruh Denji memeluk Nayuta untuk mewujudkan mimpi Makima tersebut. Demikianlah akhir dari kisah Makima sekaligus filosofi yang dianutnya di dunia Chainsaw Man. Bagaimana menurut kalian video ini? Jangan lupa isi di kolom komentar. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Saya Admin Ruang Super, pamit undur diri.